Dulu kejadian tragis menimpa sekian anggota DPRD Kota Malang. Kalau tidak salah, dari 50 anggota dewan hanya tersisa 2 orang. 2 orang ini ya faktor mungkin beruntung lah ya. 1 orang karena haji, kalau tidak salah, entah haji atau umroh. 1 karena sakit. Yang lainnya kena OTT oleh KPK. Jember, Kabupaten Jember, dulu juga pernah ada salah satu anggota dewannya terkena kasus dugaan korupsi sehingga masuk jeruji besi. Dan saya rasa tidak hanya 2 kabupaten ini. Di Probolinggo, suami istri, istrinya menjadi bupati, suaminya menjadi DPR RI. Semuanya sama-sama ditangkap karena kasus suap. Bagaimana dengan kasus di DPRD Jawa Timur? Halo, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan OTT oleh KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak. Kalau tidak salah dia politisi Partai Golkar. Ini kalau tidak salah ya. Dia di OTT karena jual beli bansos, bantuan sosial yang nilainya ya sekian miliar. Bayangkan, dia menggunakan jabatannya dan memanfaatkannya untuk meraup keuntungan pribadi. Jual beli bantuan sosial, bansos. Jadi bansos Sahat Tua P. Simanjuntak ini tidak hanya diberikan kepada konstituennya atau pendukungnya yang dulu mendukung ya, misalkan dulu dia misalkan dari Purbalingga itu. Jadi konstituennya yang mendukung Sahat biasanya minta pengen ini, pengen itu. Seharusnya Sahat itu memberikan bansosnya kepada mereka, kepada konstituennya. Tapi tidak. Dia dijual dan bansosnya itu tidak diperuntukkan kepada dapilnya, tapi daerah lainnya. Ini yang kemudian KPK mencium aroma ya korupsi lah, sehingga kenalah OTT. Ada 4 orang yang di OTT, termasuk Sahat Tua P. Simanjuntak, stafnya, koordinator lapangan, dan juga kepala desa. Ada 4 orang yang terkena OTT KPK karena kasus bansos. Sekarang baru-baru ini, kalau tidak salah seminggu yang lalu, ada 9 anggota DPRD Jatim yang juga dipanggil oleh KPK. Mereka statusnya masih sebagai saksi. Tapi kita tahu bahwa status saksi itu sangat dekat sekali dengan tersangka. Ya, mereka diantaranya ada Kusnadi, ketua PDI Perjuangan, ketua DPW, karena dia pengen fokus terhadap kasusnya sehingga dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua DPW PDI Perjuangan, digantikan PLT untuk sementara. Terus kemudian ada Reno Zulkarnain, ada siapa lagi, Ahmad Fawaid, ada Fauzan Fuadi, dan sebagainya. Lah, saya juga punya bukti bahwa bansos dari Sahat Tua Simanjuntak ini dilempar ke lain dapilnya. Salah satu di desa dekat tetangga desa saya, yaitu Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Padahal Sahat itu bukan dari dapil 4 ya, Jember Lumajang.
Nah, bukan soal penangkapannya yang ingin saya ulas, tapi posisi siapa 2024 nanti yang bakalan berpeluang jadi DPR, atau yang kursinya di partainya bakalan berkurang karena semisal dari 9 nama itu mereka statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka. Kalau di Jember ada 2 nama dari Dapil Jember Lumajang, ada 2 nama. Saya hanya fokus kepada 2 nama ini karena yang saya tahu hanya sebatas 2 nama ini. Yang lainnya itu bukan Dapil Jember Lumajang. Kebetulan saya orang Jember. Ada 2 nama yang menjadi saksi, yaitu Reno Zulkarnain, terus kemudian ada Ahmad Fawaid. Lah, tahun 2019 Muhammad Fawaid ini dia punya suara kalau tidak salah lebih dari 200.000. Dia dari Partai Gerindra, sehingga menjadikan Partai Gerindra mendapatkan 2 kursi. Jadi calon kedua dia mendapatkan kue runtuh dari suara Muhammad Fawaid yang melimpah ruah, sehingga dapatkan 2 kursi. Lah, terus kemudian Reno Zulkarnain ini dia berangkat dari Partai Demokrat. Kita tahu bahwa Partai Demokrat semenjak dulu masanya SBY hampir oleng. Artinya Partai Demokrat terus menurun elektabilitasnya. Ya beruntunglah Zulkarnain Reno ini juga jadi dewan, tapi dia dengan tertatih-tatih, dengan suaranya yang minim tergelincir lah. Bagaimana kemudian seandainya dua nama ini karena ingin fokus kepada kasusnya di posisi saksi tidak mencalonkan lagi, ya ada kemungkinan besar posisi Demokrat bakalan tidak mendapatkan kursi untuk di Jawa Timur, di provinsi. Kita tahu bahwa tahun 2019 pertarungan di internal Partai Demokrat untuk Jatim hanya Reno yang dia suaranya paling tinggi, dengan suara bawahnya itu jaraknya terlalu jauh, sehingga kalau kemudian calon yang dulu yang maju lagi di 2024 nanti sebagai calon DPRD Jatim, maka kemungkinan besar Partai Demokrat tidak bakalan mendapatkan kursi. Nah, untuk Partai Gerindra, misalkan Muhammad Fawaid fokus dan dia tidak mencalonkan di 2024 ini, ya kemungkinan Gerindra hanya bakalan mendapatkan 1 kursi. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan incumbent? Kalau tidak salah namanya Syatib. Ya kemungkinan dia yang bakalan terpilih lagi karena incumbent, dia sudah punya basis dibandingkan dengan lawannya yang newcomer. Lah, ini untuk posisi Dapil 4 Jember Lumajang seandainya kedua nama itu tidak mencalonkan lagi. Lantas kenapa 2 nama ini yang dipanggil oleh KPK? Padahal untuk perwakilan Dapil 4 itu ada sekian nama. Ada, kalau dari PKB ada Lailatul Qadriyah, ada Umi Zahra. Dari Golkar ada Haji Karimullah Darudiaji. Dari Partai PD Perjuangan ada Tari, terus kemudian siapa lagi satunya? Dari Partai PKS. Terus ada sekian nama lah. Tapi kenapa hanya 2 nama ini yang dipanggil oleh KPK? Ya ini saya hanya sebatas mendengar saja dari omongan mulut ke mulut. Laskar Sholawat, Muhammad Fawaid dari Partai Gerindra termasuk Presiden Laskar Sholawat, kalau tidak salah, kalau tidak keliru. Tapi kalau cari beritanya di Google insya Allah banyak.
Dan Laskar Sholawat ini sepertinya banyak pengikutnya. Dan tahun 2000 berapa ya, sebelum Pileg 2019, Gus Waib membagikan seragam kepada Fatayat dan Muslimat, dan itu yang menjadikan suaranya duar banyak, jadi melimpah ruah lah suaranya, gara-gara entah seragam itu apakah itu bansos atau dari uang pribadinya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti banyak Laskar Sholawat, atau saya sebutlah mereka relawannya dengan mengatasnamakan diri Laskar Sholawat, ya banyak mendapatkan manfaat lah dari terpilihnya Muhammad Fawaid sebagai Presiden Laskar Sholawat, kemudian sebagai DPRD Jatim. Di desa saya sendiri ya termasuk sering lah mendapatkan bansos dari, bukan sering sih, beberapa kali lah. Teman saya juga dapat paving, terus kemudian di sebelah, tapi termasuk banyak lah ya, dalam satu kecamatan yang mendapatkan bansos dari Muhammad Fawaid. Entah itu bansosnya atau bansosnya pribadi atau Jatmas, kita tidak tahu lah. Yang pasti ya mungkin itu yang menjadikan organisasi yang dibentuk oleh Muhammad Fawaid yang namanya Laskar Sholawat itu pengikutnya banyak. Tapi ya tidak tahu lagi, mungkin ada ketertarikan lain dari publik sehingga ingin bergabung dengan Laskar Sholawat. Yang kedua yaitu Reno Zulkarnain. Kenapa kok dia dipanggil? Ya kalau untuk bansosnya saya tidak tahu ya, tapi saya punya teman yang dia mengaku juga menggarap dari bansos dari Reno. Entah benar tidaknya saya tidak paham, tapi dia pengakunya kebetulan dia pekerjaannya sebagai kontraktor lah, pemborong lah. Kalau memang kedua nama ini, misalkan ya semoga tidak lah, dari saksi statusnya naik itu ya, ini bakalan menjadi keuntungan bagi newcomer. Karena kenapa? Mereka punya peluang untuk jadi itu lebih besar daripada mereka harus melawan incumbent. Tapi ya kita lihat saja bagaimana perkembangannya ke depan, karena politik itu dinamis. Dan 9 nama dari incumbent anggota DPRD Lumajang, DPRD Jatim itu belum tentu menjadi tersangka semua, dan bisa jadi mereka tidak bersalah, dan ya kasusnya bakalan selesai. Mereka bakalan berkontestasi lagi di Pileg tahun 2024 pada tanggal 14 Februari ketika untuk pencoblosannya. Bagaimana komentar teman-teman ketika melihat anggota DPRD-nya dipanggil sebagai saksi di KPK? Silahkan komentar kalian di kolom komentar, kita diskusikan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.